Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bakal ngajak kalian semua buat ngobrol bareng sama Pak Ujang. Pembicarakan hari ini, kita akan bertanya tentang filosofi tanaman. Apa aja? Yuk! Nah, Pak Ujang lagi santai. Apa kabar? Sehat? Halo Pak. Jalan-jalan terus nih. Iya, jalan-jalan terus nih di greenhouse Pak Ujang. Nah, Pak Ujang, ini kenapa sih di greenhouse ini harus ada taman dan tanaman begitu? Jadi ini dalam juga nih, kayak daleman jeroan. Jeroan ayam. Gini aja sebenarnya. Justru yang belum kita pahami bener. Kenapa sih saya sendiri baru ngeh juga nih. Kenapa sih kita ini mesti ada taman gitu. Terus orang bikin rumah harus ada halamannya buat tanaman gitu. Kalau saya pikir berarti naluri sih, naluri hidup. Naluri hidup ya. Naluri hidup, terus pas kita lahir itu berhubungan dengan tanaman. Kayak seperti kita lahir, kita harus ada apa ibaratnya ya, syukuran. Harus ada syukuran. Syukuran kelahiran, di situ ada bunga-bunga, ada daun-daun. Berarti pendidikan untuk kita mengenal tanaman itu berarti udah dari awal kita dididik dari orang tua dulu. Iya. Mungkin dari sana naluri itu berkembang. Kita pingin ada daunnya, ada pohonnya, kayak gitu. Nah terus kayaknya kalau secara bentuk naluri itu ya, terus kayaknya kan gini, kita itu hidup di alam ini berdampingan dengan tanaman. Tanaman ya. Berdampingan dengan ibaratnya kan dulu kita ngebangun rumah aja pakai kayu. Oke, Nah, betul. makanya itu berarti hidup kita ini nggak bisa lepas dari tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Oke. Nah, termasuk makanan kita dari tumbuh-tumbuhan sih. Kayak dulu dari pakis-pakisan mungkin orang. Jadi yang intinya berarti bahwa kita hidup agak mikir oke ya. Keren nih, pertanyaan keren. Pusing tapi enjoy gitu. Ada apa ya? Pusing-pusing enak. Pusing-pusing enak ya. Jadi dikarenakan bahwa kita dari makanan aja padi, berarti itu tumbuh-tumbuhan. Oke. Apa yang dimakan jadi kita di awalnya di tumbuh-tumbuhan, kesininya kan ada binatang, makan daging, makan itu. Nah naluri itu mungkin tercipta secara bentuk otomatis Tuhan ciptain untuk kembali ke alam. Iya. Jadi intinya kita hidup itu harus berdampingan dengan alam. Betul. Tidak bisa kita nggak ada alam, nggak ada tanaman, nggak bisa. Kayaknya hidup tanpa cinta. Oke. Galau. Nah, Pak Ujang, di greenhouse ini kan ada 12 pohon-pohon mati ya. Nah, kenapa pertama itu harus pohon mati? Dan yang ini ya? Ya. Nah, yang gini kayak gini. Harus ada 12 nih Pak Ujang. Oh, Apakah hitungan. itu hitungan ton gitu atau feng shui gitu, Pak? Saya ingin tahu nih. Aduh, enggak lah. Intinya gini. Kenapa ini pakai pohon mati? Ini kan di ruangan nih. Iya. Kalau di ruangan kan dia kalau tumbuh mungkin nanti kena atap bahaya juga, merusak bangunan juga. Nah kalau tanaman mati dia kan nggak tumbuh, jadi dia flat di situ. Nah tinggal gimana caranya kita agar ini si pohon mati ini bisa hidup. Nah kita tempelin. Oke. Dan menurut saya dari cerita pohon mati jadi ada tanaman hidup, ya kembali lagi ke dari diri kita bahwa kita pun harus seperti mereka, bermanfaat. Seandainya kita mati itu harus ada manfaatnya. Oke. Kalau pohon mungkin sekarang kita manfaatnya lebih banyak nih pakai tanaman. Kalau dulu kayu bakar mungkin. Oh iya. Manfaat juga. Manfaat ya, Nah, betul. itu kan mengajarkan kita sendiri bahwa hidup ini harus bila mana kita udah ya dipanggil sama yang kuasa mungkin mesti bermanfaat. Oh, bermanfaat ya. Makanya apalagi anak nih masih muda, berkarya lah.
Siap. berkarya. Yang penting kita seneng bikin sesuatu, karya sesuatu, terus urusan hasil sama apa ya? Urusan hasil mah itu mah bonusnya lah. Bonusnya ya Pak ya. Jadi ibaratnya bonus dari suatu pekerjaan yang kita tunggu, bukan hasil atau keuntungan gitu. Tapi Oke. bonusnya. Jadi intinya kita harus berkarya dan bermanfaat bagi semua. Jadi ketika kita sudah meninggal atau meninggal sudah pun, mati, nah kita masih bermanfaat dengan karya itu ya Pak ya. Iya. Ya Keren kita meninggalkan banget nih. karya lah kita mati gitu. Keren banget nih. Apa berarti itu 12 ya, 12 Nah, ya, Nah, sekarang ini 12 nih. pertanyaan gila ini, masa pensiun kita kan bukan Iya. orang. Kalau saya kan orang Jawa nih. Kalau orang Jawa biasanya Iya itu weton bener. tuh, Pak. Ada adat betul. Keren bener. nah, itu 12 mungkin benar. artinya apa? Nah, dari Bapak ada nggak Pak? Kenapa harus 12 nih? Kan Iya, bisa iya. nih banyak nih. Banyak ya orang-orang yang nyari dari weton, dari apa? Pensiun, dari apa? Sio, dari apa lagi? Bintang ya. Iya. Ini hitungannya Pak. Kenapa 12? Mesti dijawab ini tuh beneran. Enggak juga nggak apa-apa sih. Saya iseng aja nanyanya. 12. Kalau 12 bagusnya apa, hitungan apa ya 12 ya? Ketetapan hidup, Pak. Ada nggak? Ketetapan hidup. Ketetapan hidup 12. Makna. Oh iya ini nih. Saya pernah dengar. Dulu pernah dengar cerita dari siapa gitu bahwa angka 12 itu 12 pas gitu kan. Terus ada lagi 12 apa lagi ya? Dengar nih, kita simpulin dulu aja dari sambil mikir nih. 12 itu pas, angka pas gitu aja. Terus ada lagi yang kalau 13 kepastian gitu. Bahwa inilah kalau saya mengambil dari itu, dari pas dan kepastian, berarti arahannya ke udah ditentuin. Pas terus dipastiin, berarti udah ditentuin. Berarti 12 ya udah ini nembak aja. Nembak. Buat kenapa ini 12 nih? Kalau mesti dijawab angka ketentuan lah, ketentuan ya. ketentuan hidup, ketentuan apa gitu. Iya. Ketentuan lah. Kita menentukan apa, kita ditentukan gitu. Dua-duanya masuk lah. Ibaratnya kayak gitulah. Ya mudah-mudahan ada yang nerangin lagi nanti. Ya, Siapa mungkin aja? Angka 12 apa sih? Nah, netizen kalau ada yang tahu angka 12 itu maknanya apa, mohon dikasih tahu. Soalnya saya ini pertanyaan iseng juga nih. Oh iya Pak, yang terakhir. Kenapa ini vertical garden panjang banget nih Pak? Ini yang dicari atau yang banyak ditonton oleh netizen Jarak Daun. Iya. Nah ini kenapa harus dibuat vertical gardennya cuma satu, nggak banyak gitu Pak? Maksudnya kenapa lah gitu, intinya. Oke Pak, ini kenapa dibuat di belakang kita ada vertical garden ini? Betul. Gimana Pak? Nah, kenapa itu kita mesti ada taman dinding atau vertical garden? Karena kan dunia ini lengkap, sempurna. Ada tebingnya, ada datarannya, ada gunungnya gitu. Nah saya di bangunan ini, saya konsepnya mau bahwa semua yang bentuk di alam itu sebagian kecil kita ada di sini. Mungkin tebingnya nih. Nah terus gitu nih, saya perhatiin nih masalah jadi si tanaman hidup itu luar biasa. Saya teliti gitu. Yeah. Saya teliti dari ada tebing nih, dia tanaman tumbuh di tebing. Yeah. Ternyata dia itu naruri, dia tinggal di situ, dia mempertahankan Ya. Satu dia mempertahankan hidup dan kedua dia mempertahankan lingkungan itu. Contoh salah satunya gini, ini ada pohon nih di tebing, pohon tanaman keras. Dia hidup di situ. Nah, setelah dia hidup di situ, dia pun mengeluarkan akar untuk menahan bahwa ini jangan longsor si pohon itu. Iya. Berarti dia itu hidup di tebing itu, selain dia mempertahankan hidup untuk berbuah, untuk berbunga, tapi dia pun menjaga tempat tinggalnya. Tebingnya dijaga dengan akar-akarnya, terus supaya tebing itu dari
ibaratnya dari batu-batuan dia ngeluarin, ngejatuhin daunnya ke batu itu, akhirnya jadi sebagian sedikit lumut, sedikit tanah. Akhirnya bisa hidup lumut. Akhirnya biar dia itu bisa menahan tebing itu, menahan Supaya lingkungannya tidak itu. longsor ya Pak ya? Biar dia yang dia tinggali itu nggak rusak. Oke. Malah dia kembangin supaya dia itu ramai, ada pohon pakisnya, ada pohon itu pada tumbuh di situ. Oke. Itu hebat itu. Saya pelajari ternyata tanaman itu selain dia hidup di daerah situ, dia juga menjaga lingkungan dia, tempat tinggal dia. Menjaga lingkungan dia, iya. Nah itu kan bisa jadi kita ambil satu kesimpulan seperti gini, bahwa kita pun tinggal dimanapun, di tempat apapun, bahwa kita juga harus menjaga lingkungan, Oke. lingkungan hidup kita. Ya ibaratnya kayak sekarang ini kan jangan buang sampah sembarangan. Betul. Menjaga tempat tinggal kita, Oke. dari keamanan, dari kerusakan, itu kan mengajarkan kayak itu. Nah ternyata naluri hidup itu sebenarnya ada untuk menjaga lingkungan, mempertahankan tempat tinggalnya ada. Oke. Hebat tuh, itu pelajaran tuh menurut saya. Tapi bagus nih pertanyaan nih. Jadi kita vertical garden ya. Nah, jadi filosofinya begitu guys. Jadi dengan makna vertical garden ini secara alamiahnya itu kita bisa menjaga lingkungan kita ya Pak. lingkungan ditinggali kita, Agar kita tinggal tidak di situ, longsor ya? kita jaga gitu. Oke. Baik. Gitu aja Pak Ujang, terima kasih Oh, sekali iya. nih. Makasih Aduh. nih pertanyaan-pertanyaan, Iya. jadi kita mikir juga nih. Pertanyaan. Nah, di sini juga orang kita mau, awam. karena di alam itu ada air, ada Oke. angin, ada udara, kita juga bikin kolam di belakang. Ya Oke. ada airnya lah. Ini kan ada tebingnya nih, cerita hidupnya, cerita alam nyatanya, ini ada tebingnya, nanti ada Kolamnya ya. kolamnya. Nanti kita ada cerita lagi ya airnya. Pak ya. Nah, Oke. biar lengkap, nanti ada batu-batunya gitu. Oke. Ada tanahannya. Oke siap. Ya, gitu mungkin, aja. ya, siap. Gitu aja paling. Makasih. Semuanya salam daun. Salam daun.